Dan memang tidak ada satupun di dunia ini, vaksin maupun obat yang menjamin 100% pasti efektif. Hai Sobat Cuap-Cuap Cuan semuanya, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Ini kita agak beda nih dari biasanya. Biasanya kan kita selalu ngebahas soal gimana sih cara cari cuan dari market atau soal investasi, tips keuangan. Kali ini kita akan bahas soal tips kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat, gimana kita cari cuan ya nggak sih? Saya sendiri baru aja pulih dari COVID-19. Nah, saya merasakan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri yang selama ini saya rupanya belum paham betul soal COVID, meskipun kita sebenarnya sudah melewati COVID ini selama lebih dari 1 tahun. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Sobat Cuan semua untuk berbincang langsung dengan Dr. Faisal Parlindungan, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan juga salah seorang dokter penanggung jawab di Tower 6 Wisma Atlet yang merawat pasien-pasien COVID-19. Halo, Dok. Halo Mbak Alin. Iya, kita mau tanya-tanya nih soal pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat awam termasuk saya juga nih. Dok, kemarin itu kan saya sebenarnya sudah divaksin 2 dosis seperti itu. Tapi belum sampai 1 bulan saya kena COVID-19. Jadi sebenarnya ini apakah gara-gara divaksinasi imunitas saya jadi lemah atau memang vaksinasi ini sebenarnya tidak memberikan jaminan kita akan kebal gitu, Dok? Nah, sebenarnya kita sama-sama tahu ya, vaksinasi itu sebetulnya adalah upaya untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi malah sebetulnya setelah divaksin kita tidak menjadi lebih lemah sebetulnya, Mbak. Jadi malah kita itu akan mendapatkan tambahan kekebalan tubuh untuk menghadapi infeksi spesifik yang menjadi tujuan vaksin tadi. Nah, jadi kalau tadi Mbaknya kan sudah vaksin 2 kali ya. Nah, setelah vaksin 2 kali, maksudnya itu kekebalan tubuhnya itu menjadi lebih tinggi untuk jenis infeksi spesifik untuk vaksin tadi, begitu. Jadi kelihatannya memang jika setelah mendapatkan vaksin COVID kemudian malah kena COVID itu bukan akibat vaksinasinya, tetapi mungkin akibat memang mendapatkan pajanan atau mendapatkan itu, Mbak. Oke, apa manfaat yang paling fundamental banget, yang paling dasar yang dirasakan oleh seseorang yang sudah divaksinasi meskipun dia terkena COVID gitu, Dok? Oh, itu sangat penting ya Mbak ya. Kan jadi ada tujuan vaksinasi sebetulnya yang paling utama itu adalah mencegah angka kesakitan dan angka kematian ya akibat si infeksi COVID ini. Nah, jadi added bonusnya itu memang bisa menambah kemampuan untuk mencegah kena infeksi. Ya, tapi itu adalah added bonus. Yang paling utama itu adalah goal utamanya adalah mencegah angka kesakitan dan angka kematian. Nah, jadi jika kita divaksin dengan adanya kekebalan tubuh yang sudah mengenali infeksi kuman itu, maka respon tubuh kita juga akan lebih siap sehingga nanti outcome-nya juga lebih baik. Nah, tentunya itu kita mesti melihat kondisi si pasien, apakah sebelumnya pada pasien itu ada penyakit lain atau tidak. Nah, jika memang ada penyakit lain, tentunya bakal lebih susah atau bakal lebih bahaya jika kemasukan infeksi lain gitu. Iya, kalau saya sendiri kan kemarin kena COVID, kalau dilihat dari luarnya tuh kayak orang OTG aja gitu ya, nggak kenapa-kenapa, tapi Iya, ternyata hasil labnya itu jelek, dan ternyata ada komorbid juga. Kata dokter itu harus bersyukur karena saya sudah divaksin, karena kalau nggak divaksin itu bakalan ceritanya beda lagi gitu ya, Dok? iya. Nah, jadi memang itulah fungsi vaksin. Jadi kita mesti tahu apa ya basicnya itu. Jadi ketika kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh, nah vaksin itu adalah apa namanya molekul yang membuat tubuh bisa mengenali jenis penyakit spesifik. Nah, jika dia sudah mengenali, maka dia akan membuat respon antibodi. Nah, respon antibodi ini akan membantu untuk mengeliminasi si penyakit tadi. Nah, jadi jika pasien yang sudah divaksin sudah memiliki antibodi, maka dia akan lebih cepat untuk mengeliminasi penyakit yang masuk ke tubuh. Nah, dalam kasus Mbak tadi, jika memang ada penyakit lain, penyakit bawaan atau penyakit komorbid lain, tentunya itu kemampuan tubuh mungkin beda dengan pasien yang sama sekali tidak memiliki penyakit bawaan, begitu.
Oke, Dok, ini banyak yang ragu-ragu untuk vaksin karena suka dengar cerita-cerita setelah vaksin, ada gejala ini, badan jadi gini, ngedrop, segala macam. Ini sebenarnya gimana sih kita biar bisa memandangnya atau menempatkannya secara baik dan benar gitu, Dok? Ini sangat penting sekali. Jadi ada nama istilah, mohon maaf jika saya pakai istilah medis, yang namanya imunogenitas. Nah, imunogenitas itu adalah kemampuan si vaksin ini untuk menginduce atau memicu respon imun. Nah, jadi semakin tinggi imunogenitasnya, maka tentunya semakin tinggi reaksi tubuh. Itu bisa bermanifestasi dalam hal efek samping tadi. Misalnya setelah divaksin jadi demam, jadi sakit kepala, jadi badan lemas. Itu adalah dalam rangka si tubuh ini membentuk kekebalan tubuh tadi, begitu. Tapi biasanya itu nggak lama. Nah, efek samping yang kecil-kecil begitu, kayak demam, sakit kepala, itu mungkin 1 atau 2 hari saja setelah divaksin. Oke, Setelah itu sudah sebaiknya emang kita mengurangi aktivitas atau gimana sih? Atau misalnya cuti aja ini kalau pas kita lagi setelah vaksin? nggak butuh sampai cuti, tetapi yang mesti dipastikan adalah ketika vaksin itu memang badannya memang sedang fit, tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan demam, tidak ada keluhan kecapean, begitu ya. Soalnya kita kan vaksin ini memasukkan zat asing. Nah, otomatis ketika kita masukkan zat asing, kita pengen tubuh kita memang dalam kondisi yang fit untuk mendapatkan atau menghasilkan respon yang bagus, begitu. Kondisi badan harus fit, apa perlu persiapan khusus lagi, Dok? Misalnya suplemen untuk kita membantu memperkuat badan kita pada saat kita akan divaksinasi. Nggak ada yang spesifik sih ya Mbak ya, tetapi memang misalnya pasien memang teman-teman memang selama ini mengkonsumsi suplemen, mengkonsumsi misalnya vitamin, silakan saja, tidak apa-apa begitu. Ya Oke. tapi banyak juga sih yang kayak lansia misalnya tidak ada konsumsi apa-apa, tapi badannya fit, divaksin aman-aman aja gitu. Oke, Dok. Nih kalau misalnya beberapa teman saya sendiri atau orang-orang yang saya kenal nih misalnya baru vaksin dosis 1 lalu ternyata kena COVID-19 gitu, Dok. Apakah dengan demikian ini vaksinasinya tetap perlu dilakukan atau sebenarnya sudah ada antibodi dari respons imun setelah dia melawan virus COVID-19 pada saat terinfeksi? Nah, ini bagus sekali ya, isu yang ditanyakan. Nah, jadi kita ini vaksin yang ada di kita itu memang selama ini adalah 2 dosis. Kayak Sinovac itu 2 dosis, AstraZeneca juga 2 dosis. Nah, yang membedakannya adalah ketika di dosis ke-1 itu respon atau efektivitasnya itu belum full, belum maksimal. Nah, kita akan mendapatkan yang maksimal itu setelah lengkap 2 dosis. Jadi setelah misalnya kita mendapatkan vaksin dosis ke-1, itu misalnya kalau untuk Sinovac itu penelitian di Indonesia itu efektivitasnya itu 13% untuk si COVID-19 setelah dosis ke-1. Setelah dosis kedua sangat tinggi, naik menjadi 94% efektivitasnya meningkat. Nah, jadi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan setelah divaksin langsung menganggap sudah kebal sepenuhnya. Dan memang tidak ada satupun di dunia ini vaksin maupun obat yang menjamin 100% pasti efektif. Begitu. Oke, jadi sebaiknya vaksinasinya dilanjutkan aja ya, Dok, setelah sembuh. Oh, nah ini kan tadi kasus setelah misalnya kena divaksin dosis ke-1, kemudian mendapatkan infeksi COVID, bagaimana vaksin dosis kedua? Saat ini kebijakan kita adalah vaksinasi untuk penyintas COVID itu dilakukan 3 bulan pasca infeksi. Nah, tetapi memang belum ada kebijakan khusus untuk pasien yang telah mendapatkan 1 kali dosis vaksin. Saat ini belum ada. Oke, masih belum ada petunjuk dari pemerintah ya kalau gitu. Ya, sebetulnya jika misalnya bakal divaksin, itu kemungkinan akan mengulang kembali vaksinnya. Gitu. Oke. Nah, Dok, Jadi, sebenarnya kan kalau kita usai divaksinasi, sebenarnya kita untuk ngecek antibodinya itu kita perlu tes serologi kuantitatif ya, itu namanya ya, Dok. Itu ini juga berapa banyak yang lama? Nah, ini ini juga mungkin boleh diluruskan nih kalau saya salah. Jadi sebetulnya saat ini kebijakan kita kan vaksinasi massal.
Nah, vaksinasi massal ini, dia itu tidak mewajibkan atau tidak menuntut kita untuk melakukan pengecekan antibodi pasca vaksinasi. Ya, sama kayak kita vaksinasi polio misalnya, vaksinasi BCG misalnya, ya. Tetapi jika ingin pengecekan itu dilakukan adalah dalam rangka untuk penelitian, untuk mengetahui apakah sejauh mana populasi yang diteliti itu mendapatkan proteksi antibodi pasca vaksin. Nah, jadi itu poin ke satu. Poin yang kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa sebetulnya banyak lab yang menyediakan fasilitas pengecekan antibodi tadi. Nah, jika memang teman-teman ingin melakukan pengecekan, ya silahkan. Tetapi nanti itu hasilnya dikonsultasikan ke spesialis, ya biasanya ke spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan info atau memahami apa sih makna angka-angka itu. Jadi jangan langsung down, jangan langsung sedih. Nah, poin yang ketiga adalah itu kalau sebetulnya antibodi yang kita inginkan itu adalah antibodi yang namanya neutralizing antibody. Ya, neutralizing antibody itu adalah antibodi yang bisa menetralisasi si COVID ini. Dan itu ada banyak macamnya. Nah, yang saat ini dicek di lab yang banyak kita jumpai itu kan yang SRBD itu hanya salah satu bagian neutralizing antibody. Sehingga tidak menutup kemungkinan selain si SRBD ini masih ada lagi antibodi-antibodi yang mungkin muncul dan jumlahnya banyak, sehingga juga bisa menimbulkan proteksi untuk pasien pasca vaksinasi walaupun si anti SRBD-nya kecil jumlahnya. Nah, yang keempat, selain antibodi, vaksin itu memiliki hal yang lain yang untuk melindungi tubuh. Jadi saya akan mengumpamakan, semisalnya ini kuman masuk ke tubuh, maka dia akan dikenali oleh sistem imun tubuh, ya itu oleh sel T, namanya sel T. Sel T ini kemudian akan menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi. Nah, jadi antibodi itu adalah ujungnya. Nah, manfaatnya, misalnya antibodi yang dimunculkan pasca vaksin itu kecil misalnya, it doesn't mean bahwa vaksinasi tidak efektif. Mengapa? Si sel T dan sel B itu sudah distimulasi, jadi sudah bisa lebih mengingat. Jadi semisalnya ada infeksi yang masuk, betul-betul masuk, jadi dia bakal lebih cepat untuk mengatasi infeksi itu. Dan bahkan mungkin antibodi yang dihasilkan pasca infeksi bakal bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi akibat sudah dikenali dahulu oleh si sistem imun tadi. Nah, Gitu. itu Jadi ya tetap ada pentingnya. manfaat. Oke, Dok, ini ada beberapa Iya. pertanyaan. Misalnya nih, kita udah divaksin dosis pertama, kemudian untuk dosis keduanya kebetulan berhalangan, tidak bisa sampai jarak waktunya 1 bulan. Nah, itu sebaiknya diulang lagi dari awal apa gimana? Kita nggak ngulang sih ya, kita tetap Mm-mm. lanjutkan yang kedua. Tetapi dari Oh, konsekuensi mungkin kan saat ini kan kita dalam situasi limited stock. iya, soalnya Limited ada stock ya, teman-teman jadi yang kelewatan vaksinasi pemerintah, terus mereka bilang, oke, nanti vaksinasi gotong royong aja deh, kayak gitu, karena kelewatannya lebih dari 1 bulan. vaksinasi gotong royong itu masih jauh ya, masih Iya, jauh sekali, betul. jauh banget, masih jauh banget. Jadi maksud saya tadi itu kita lakukan dosis vaksinasi kedua ya tetap dengan vaksinasi yang sama. Misalnya dia vaksinasi ke satu Sinovac misalnya, kemudian dia mungkin setelah 4 minggu mungkin tidak sempat, ya secepatnya dia melengkapi dosis keduanya. Oke, selengkapnya ya jangan nunggu lama-lama lagi ya. Nah, juga ini ada pertanyaan, di beberapa daerah misalnya, vaksin, Sinovac-nya habis, kemudian dosis yang kedua itu AstraZeneca. Ini biasa kita kan ngobrolin kayak gini di grup chat ya, Dok. Dan kemudian sekarang muncul isu juga nih, gara-gara ada berita soal AstraZeneca, seperti itu kan, mereka yang sudah divaksin pertamanya AstraZeneca jadi mau berpikir ulang, aduh vaksin keduanya harus AstraZeneca lagi atau boleh yang lain sih? Nah, sebenarnya dari sisi medis tuh kayak gimana sih, Dok? Itu tidak ada manfaatnya ya jika vaksin ke satu vaksin A, vaksin kedua vaksin B. Mengapa? Mekanismenya beda. Misalnya Sinovac dengan AstraZeneca. Kalau Sinovac kan vaksin yang inactivated vaccine. Maksudnya dia asalnya adalah vaksin yang mati atau vaksin yang inaktif. Nah, jadi kalau vaksin keduanya vaksin yang lain, dia tidak akan menimbulkan atau tidak akan melengkapi atau tidak akan menambahkan imunitas yang dihasilkan oleh dosis ke-1 tadi.
Jadi tetap dengan vaksin dengan jenis yang sama. Begitu. Vaksin jenis yang sama. Nah, kemudian belakangan ini kan kita jadi apa ya, diingatkan lagi untuk hati-hati bahwa COVID ini masih belum berlalu dan bahkan sekarang udah ada varian baru dari India. Apa yang perlu kita ketahui dan mungkin juga kita bisa lebih ekstra-ekstra jaganya lagi nih, Dok? Itu kan ada hubungannya dengan mutasi ya Mbak ya. Nah mutasi itu adalah hal yang biasa kita jumpai dan selalu kita jumpai. Sel-sel manusia juga mengalami mutasi, tetapi mungkin kita sel yang sangat kompleks, jadi hasil mutasinya mungkin tidak cepat kelihatan, mungkin dalam waktu sekian ratus juta tahun mungkin. Nah, kalau untuk mutasi COVID ini, itu hal yang banyak dijumpai, dan memang yang paling banyak ini ada 3 jenis ya yang kita lihat, yang mutasi yang UK, yang Inggris, yang India, sama satu lagi yang Afrika Selatan. Nah, jadi sebetulnya bedanya apa sih? Bedanya itu sebetulnya dia mutasi itu tidak mengubah si kuman ini, tidak menjadi misalnya kumannya bentuk petak menjadi bentuk bulat, enggak. Mutasi itu dia hanya saat ini yang kita jumpai mutasinya itu adalah mengubah di segmen spesifik tempat dia masuk ke tubuh. Dan itu sebetulnya mutasi itu masih bisa dikenali oleh tes kita, tes PCR kita, dan juga masih bisa dikenali oleh vaksin. Nah, Oke. Nah, jadi dia tidak mengubah semua sel kuman, tetapi hanya mutasi beberapa segmen saja, dan sampai saat ini mutasi-mutasi yang ada itu masih bisa dikenali oleh vaksin yang ada saat ini, dan juga masih bisa dikenali oleh tes yang ada saat ini. Bedanya apa? Bedanya adalah dia ini kemungkinan lebih cepat menginfeksi, lebih gampang. Itu sih salah satunya. Oke. Dok, ini belakangan kan kita banyak sekali pesohor-pesohor yang harus meninggal dunia karena COVID-19. Salah satunya Ibunda Tompi. Nah, Tompi ini kan bercerita bahwa sebenarnya ibunya itu ketularan dari kerabat yang tidak ada gejala apa-apa, hanya cuma nggak enak badan biasa, tapi tetap ngumpul-ngumpul. Nah, untuk pengetahuan kita semua nih dok, kapan sih kita tuh harus menganggap serius nggak enak badan biasa itu, dan kita harus jaga-jaga, jangan-jangan ini COVID. Saya sendiri pada saat terinfeksi, hampir tidak ada gejala-gejala yang khas dari COVID, hanya tenggorokan gatal aja. Saya pikir panas dalam biasa karena cuaca begitu panas, seperti itu. Nah, apa yang perlu kita waspadai sebenarnya dari gejala-gejala yang ringan, yang cuma nggak enak badan, kayak gitu loh dok? Jadi yang paling utama sebetulnya kita ketahui kita ada di wilayah apa, di zona apa. Apakah kita ada di wilayah red zone kah, kemudian zona kuning kah, zona hijau kah. Nah, jika kita ada di wilayah yang dinyatakan oleh Kemenkes sebagai wilayah red zone, tentu kehati-hatian kita lebih meningkat, lebih tinggi. Ya, jadi kalau anjuran saya setiap ada nggak enak badan, swab antigen. Lebih bagus swab antigen jika mampu. Kan jika mampu maksudnya jika ada fasilitas, jika ada kemudahan untuk itu. Ya, jangan dianggap sepele sih sebetulnya. Iya, saya sendiri sebenarnya kan swab antigen yang home kit biasa, tapi rupanya udah bisa terdeteksi juga ya kalau saya waktu itu COVID-19. Nah, terkait dengan ini berarti kalau untuk jaga-jaganya, kalau misalnya kita nggak enak badan, lebih baik langsung kurangi aktivitas di luar dan interaksi sosial kali ya, Dok? Jadi kalau kita lihat, teorinya adalah, kita lihat dulu kita ada di zona mana. Tadi sudah saya jelaskan. Yang Iya. kedua, kita lihat apakah kita ada kontak atau tidak. Nah, masalahnya kita nggak tahu kita kontaknya dengan siapa. Betul, kalau kontak kita nggak tahu. Misalnya kita ditanya kena di mana, kita nggak tahu gitu. Jika kita tidak kontak, kita yakin kita tidak ada kontak, ya nggak usah di-swab juga tidak apa-apa. Sebetulnya kan tidak ada risikonya ya. Masalahnya kita tidak tahu kita kontak dengan siapa. Dan yang kontak dengan kita apakah COVID atau tidak. Masalahnya sebenarnya di situ. Sehingga jika memang tidak yakin ya sebaiknya swab saja gitu. Nah, swab antigen sebetulnya saat ini sudah bisa kita gunakan ya untuk melakukan screening pasien COVID. Jadi Oke. kalau positif memang sebaiknya dilanjutkan dengan tes PCR yang lebih tepat. Tetapi jika negatif, namun kita ada kontak, itu kita ulangi lagi tes antigennya 5 hari kemudian. Tentunya dengan catatan selama menunggu tes ulangan yang kedua, itu kita mesti isolasi. Oke, itu ya. Nah, ini juga ada yang bilang di sosial media, saya bertanya juga dengan Sobat Cuan gitu, ada yang bertanya, dia kena COVID-19, tapi dia antigen saja karena menurut dia PCR mahal. Nah, sekarang dia juga takut vaksin. Ini sebaiknya kayak gimana sih, Dok? Kalau untuk kebijakan swab antigen, itu kan saya sudah sampaikan tadi, sebenarnya itu sudah bisa dilakukan untuk screening COVID.
Jadi kalau swab antigennya positif, ya kita sangat menduga ya ke COVID, dan untuk memastikan kita lanjutkan dengan tes PCR tadi. Tetapi kalau swab antigennya negatif, namun dia punya gejala dan ada kontak, isolasi dulu, tunggu 5 hari lagi diulang lagi swab antigennya. Jadi kalau sudah, dan itu kalau itu positif, maka sudah bisa kita tegakkan sebagai COVID. Jadi jika memang tidak bisa melakukan swab PCR, maka swab antigen juga masih bisa kita gunakan. Nah, takut vaksin, kalau ketakutan itu subjektif ya. Maksudnya semua obat itu memang memiliki efek samping. Jadi kalau kita misalnya gini, kita membeli obat yang dijual bebas di toko, baca deh efek sampingnya, macam-macam efek sampingnya. Ya, tetapi apakah dengan ketakutan itu kita menjadi tidak mau? Nah, kita melihat risk and benefit-nya, ya. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya dengan meminimalkan risiko yang ada. Jadi saya juga memenuhi undangan Mbak Alin di sini untuk sama-sama membantu menjelaskan apa sih manfaat vaksinasi ini sehingga bisa meminimalkan ketakutan tadi, begitu Mbak. Iya, tampaknya banyak juga yang seperti itu, karena masih dari sosial media juga nih ada Sobat Cuan yang bertanya demikian. Apa mungkin nggak vaksin tapi tetap tidak terkena COVID karena menjaga gaya hidup dan gaya hidup yang super sehat dan super ketat, kayak gitu? Mungkin aja sih Mbak, mungkin aja. Ini namanya kan penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu kita akan kena hanya kalau kita mendapatkan infeksi tadi. Jika kita tidak kena infeksi, kita nggak kena COVID. Masalahnya adalah sampai kapan? Sampai kapan kita yakin bahwa kita bisa betul-betul membentengi tubuh kita. Ya kenapa? Untuk penyakit yang sangat infeksius kayak COVID ini, selain kita juga butuh lingkungan. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang sudah ada herd immunity, lingkungan yang sudah imun dengan COVID. Sehingga dengan adanya herd immunity atau imunitas kelompok tadi, maka kita bisa menghentikan si COVID ini, begitu. Apakah ini Oke. So it's belum not only memiliki. for us ya, for others too ya. Jadi kalau kita tidak divaksin, kita adalah menjadi part of the problem, bagian lingkungan yang tidak mendukung dibentuknya imunitas kelompok. Iya, Gitu. Dok, ini salah satu belakangan yang juga ramai dibicarakan adalah salah seorang pesohor ya, suami dari seorang artis, yaitu Raditya Oloan yang meninggal karena badai sitokin. Nah, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat awam soal badai sitokin ini? Apakah memang misalnya kita bakalan tahu apakah respons tubuh kita nih bakalan ngeluarin badai sitokin atau enggak? Atau ini semua sesuatu yang sebenarnya kita benar-benar we cannot never tell gitu. Gimana, Dok? Badai sitokin itu adalah salah satu fase dalam infeksi COVID. Nah, jadi pada umumnya itu ada 3 fase, ya. Fase awal, fase ke-1 itu ya ketika awal masuk, itu pasien bisa tidak mengalami gejala, tidak mengalami apa-apa. Nah, di fase kedua itu mulai muncul respon tubuh. Ya, di situ mulai muncul ada gejala. Nah, jika tubuh tidak mampu menghadapi banyaknya kuman COVID yang masuk, maka dia akan jatuh ke fase selanjutnya, di mana itu namanya fase hipoinflamasi. Jadi inflamasi atau radang itu sangat-sangat meningkat, di mana pada saat itu bisa kita jumpai badai sitokin. Nah, sitokin itu apa? Sitokin itu adalah molekul-molekul kimiawi yang menyebabkan dijumpainya radang pada tubuh. Ya, jadi dia molekul-molekul kimiawi, salah satu bagian sistem kekebalan tubuh. Nah, jika dia sangat aktif sekali, maka tubuh akan mengalami radang yang hebat. Nah, dan jika dia tidak bisa dihentikan si badai sitokin ini, maka dia akan mengganggu jalannya atau fungsinya bagian-bagian tubuh kita, bagian-bagian vital tubuh. Ya, bisa mengganggu sistem pernafasan, bisa mengganggu ginjal dan lain sebagainya. Bagaimana kita menandai apakah sudah ada badai sitokin atau tidak? Itu tidak bisa pakai feeling aja, nggak bisa, oh saya demam, jangan-jangan saya badai sitokin. Enggak. Ada lab yang mesti kita lakukan. Ada tes-tes, ya,
tes lab yang kita bisa lakukan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi inflamasi pada tubuh kita. Oke, Begitu. Dok, sekarang kan banyak mereka yang terinfeksi. Oke, misalnya, oh gejalanya nggak serius-serius amat, isolasi mandiri saja. Mungkin ada yang berpendapat begitu, tapi tidak melakukan cek lab dan lain-lain. Kapan sih kita harus khawatir, oh kayaknya harus melakukan konsultasi ke dokter atau misalnya ke tempat isolasi mandiri ya di mana ada tenaga medisnya gitu, tenaga kesehatannya gitu, Dok. Kalau memang tanpa gejala, ya sebenarnya memang isoman saja, ya isoman saja dan tetap dipantau. Yang dipantau itu paling penting itu memantau saturasi oksigen. Itu maksudnya apa? Itu ada alat kecil yang kita tempelkan di sini di jari kita, itu akan menunjukkan jumlah oksigen yang ada di tubuh kita. Nah, dan itu mesti tetap dipantau. Jika dia kok pas awal-awalnya tinggi ya, lama-lama kok jadi rendah, 95, 94, ya. Nah, itu kita sudah mesti waspada, begitu, Mbak. Jadi, memang salah satu yang kita inginkan adalah semua pasien COVID yang tanpa gejala dan melakukan isoman, ya, isoman maksudnya di tempatnya masing-masing ya, itu sebaiknya tetap memantau saturasi oksigennya. Jadi dengan patokan yang simpel itu kita bisa tahu apakah kita membutuhkan tindak lanjut atau tidak. Oke, Begitu. yang simpelnya itu ya, paling tidak punya alat untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, kemudian Tapi kalau ada gejala, ya kalau ada demam, batuk, ya silahkan langsung konsultasi. iya, Begitu. itu ya, jangan dianggap remeh juga. Nah, Iya. kemudian yang saya juga ingin ketahui terkait dengan CT value ini banyak banget yang masih belum tahu ya, dan juga mungkin ada beberapa yang misalnya salah juga mengartikan CT value. Apa sih yang perlu kita ketahui nih, Dok, terkait dengan CT value? CT value itu maksudnya cycle threshold value. Itu maksudnya dia alat tes mesinnya itu dia berapa kali dia bisa berapa kali cycle dia bisa mendeteksi adanya si kuman itu. Cycle maksudnya siklus ya. Nah, jadi memang semakin kecil CT value, maksudnya semakin sedikit siklus yang dibutuhkan mesin untuk mendeteksi, ya kan artinya jumlah kumannya banyak, begitu. Ya kan jumlah 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 materi genetiknya banyak yang bisa sehingga dia gampang dan cepat mendeteksinya. Semakin tinggi CT value, itu maksudnya semakin banyak siklus yang dibutuhkan mesin untuk mendapatkan materi genetik tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi CT value mungkin materi genetiknya cukup sedikit. Ya tapi ada gitu, ya. Nah masalahnya kadang-kadang teman-teman menyangka, CT value saya tinggi kok, aman. Nggak Iya, begitu. sukanya kayak gitu. Oh, di atas 35 aman, udah nggak menular lagi gitu. Masalahnya kan ada di materi genetiknya ya. Misalnya kita melakukan swab, ya mungkin hanya sebagian aja tuh kuman yang COVID yang nempel di alat swab tadi, sisanya ya mungkin mukus atau cairan biasa gitu, sehingga membutuhkan CT value yang lebih tinggi untuk siklus yang lebih banyak untuk mendeteksi. Tapi kumannya ada sebetulnya, atau mungkin juga sebetulnya kumannya tuh banyaknya di dalam, bukan di atas, bisa jadi. Jadi sebetulnya CT value itu kita menggunakannya untuk diagnostik. Ya jadi biasanya kalau misalnya kita menjumpai CT value yang tinggi, lab ada yang di atas 35, ada yang di atas 40 ya. Nah, jika di atas itu tergantung nilai yang dianut lab ya biasanya 40 ya 40, 45. Nah, jika di atas itu maka dianggap negatif ya. Tetapi jika di bawah itu dianggap positif. Nah, setelah itu apakah ada guna CT value? Gunanya itu ya untuk diagnostik tadi, bukan untuk evaluasi. Jadi kita tidak melihat nih CT value saya awalnya misalnya 35 misalnya. Setelah itu jadi 37, oh saya sudah semakin sehat misalnya. Kita nggak menggunakan itu sebagai evaluasi untuk saat ini ya. Dia itu hanya untuk diagnostik. Digunakan untuk evaluasi pada kasus-kasus khusus yang bisa dihubungkan dengan klinis pasien. Oke, Dok, sebagai pertanyaan terakhir, apa yang perlu kita waspadai terkait untuk penyintas nih ya? Kita kan tentunya tidak mau terjadi long COVID gitu. Apa yang perlu diwaspadai atau dijaga-jaga oleh seorang penyintas COVID? Mungkin tadi ada istilah long COVID ya. Iya, Istilah long COVID itu maksudnya adalah
COVID-nya sudah negatif, tetapi gejalanya masih ada. Nah, jika teman-teman tadi ingat penjelasan saya di fase-fase infeksi COVID, nah itu ada fase-fase di mana adanya keterlibatan sistem tubuh, misalnya kena ke ginjal misalnya ya, atau kena ke pembuluh darah misalnya. Nah, itu walaupun misalnya si COVID-nya sudah negatif, tetapi efeknya pada sistem tubuh tadi itu masih menetap. Nah, itu namanya long COVID, sehingga pasien kadang-kadang masih bisa mengalami gejala, misalnya lebih gampang sesak nafas, kemudian lebih gampang lelah, kemudian dijumpai masih adanya pengentalan darah pasien. Nah, itu efek yang bisa kita jumpai pasca infeksi COVID atau pasca COVID dinyatakan negatif. Apa yang mesti diwaspadai? Ya, jika masih mengalami gejala, tetap check up, tetap evaluasi. Nah, di evaluasi itu tentunya ada 3 hal, klinis. Klinis itu maksudnya keluhan yang dialami pasien, apakah masih ada demam, sesak nafas, batuk, dan lain sebagainya. Kemudian lab, kita lihat lab apa yang relevan, soalnya kadang-kadang pasien COVID itu ketika keinfeksi COVID itu kenanya ke hati, jadi ada peningkatan enzim hati. Nah, tentunya kita mesti memantau, walaupun COVID-nya sudah negatif, kita mesti pantau apakah enzim hatinya sudah bagus atau tidak, dan kita tangani sampai bagus. Kemudian yang ketiga adalah radiologi, kan tadi klinis, lab, yang ketiga radiologi. Itu maksudnya apa? Foto, ya, foto ronsen atau CT scan. Jadi ketika misalnya di awal infeksi kita lihat, oh ini banyak flek nih. Nah, setelah dinyatakan negatif, sebenarnya tetap difoto ulang untuk melihat apakah masih ada flek atau masih ada sisanya. Sisa itu maksudnya bekas luka akibat flek tadi. Jika ada bekas luka, tentunya dibutuhkan tindakan rehabilitasi. Maksudnya apa? Kita pasien latihan nafas lagi supaya bekas lukanya tadi itu tidak mengganggu fungsi pernafasan pasien. Gitu. Jadi cukup ini ya, banyak ya yang mesti kita pantau sesuai dengan keluhan yang dalam pasien. Iya, betul sekali. Semoga ini semua bermanfaat buat Sobat Cuan untuk jaga-jaga di masa pandemi ini, karena kalau kita sakit kan, sekali lagi gimana kita bisa cari cuan, kayak gitu. Terima kasih Dr. Faisal Palindungan sudah sharing bersama dengan Sobat Cuan pada hari ini. Sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Alif, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Ya, Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Faisal Palindungan, spesialis penyakit dalam yang juga merupakan dokter penanggung jawab di Tower 6 Wisma Atlet terkait dengan vaksinasi dan apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan COVID. Cuap-cuap cuan podcastnya CNBC Indonesia bisa Anda dengarkan di Spotify, Google Podcast, dan juga di Apple Podcast. Sampai jumpa, salam cuan, bye!